ya adik-adik, sudah di minggu ketiga bulan Oktober. Cepat berlalu ya adik-adik ya. Nah, kita sama-sama mau membaca Mazmur 91. Yuk sama-sama kita baca. Salam teman-teman semua, nama saya Valosa Fabriano. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih. Adik-adik sudah baca Mazmur 91, saatnya apa? Saatnya kita melompat buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Tepuk tangannya adik-adik. Goyangkan ke kanan dan ke kiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sendiri ya, baca kitab suci. Ya, sama-sama katakan. Baca kitab suci. Betul. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo, tetap masih goyang ke kanan ke kiri. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Karena semua hari, harinya Tuhan. Hari ini harinya siapa? Ya. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari Senin ya adik-adik ya. Yuk. Hari Senin, hari Selasa, harinya siapa? Harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu,
Semua hari-harinya Tuhan. Semua hari-harinya siapa? Tuhan. Sekali lagi. Semua hari-harinya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, haleluya. Adik-adik, kita sudah melompat buat Tuhan Yesus. Saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan oleh kakak LPG Kids. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Sama-sama katakan bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Amin. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Keluarkan suaramu adik-adik. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sembah Dia, kami mau. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Sambil mengangkat kedua tanganmu adik-adik, katakan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Aku sayang Tuhan. Aku sayang Tuhan. Aku sayang sama Tuhan Yesus. Amin. Aku sayang Tuhan.
Aku sayang Tuhan. Yuk sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sambil angkat kedua tanganmu katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan Yesus, ku Yesus, ku menyembahmu. Hai, shalom teman-teman. Aku Leon. Kali ini aku akan sharing firman Tuhan tentang Daniel di dalam Goa Singa. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata, dan duduk yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Walau kami ibadahnya di rumah saja, Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, kelihatannya Daniel dalam keadaan sangat gawat. Tapi singa-singa itu tidak mengganggu dia. Tahukah teman-teman apa sebabnya? Siapa yang memasukkan Daniel ke tempat ini bersama semua singa itu? Yuk sama-sama kita lihat. Raja di Babel sekarang seorang yang bernama Darius. Ia sangat suka kepada Daniel sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Ia membuat orang-orang lain dalam kerajaan iri hati kepada Daniel, sehingga inilah yang mereka perbuat. Mereka pergi menemui Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia kecuali kepada tuanku ya Raja. Jika ada yang tidak menaatinya, maka ia harus dicapakan ke tempat singa." Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukum seperti itu, tapi ia menganggapnya baik. Maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis. Sekarang hukum itu tidak dapat dicabut lagi. Ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pulang ke rumah dan berdoa sebagaimana biasanya. Orang-orang jahat itu tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Yehuwa. Mereka senang sebab kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan dengan baik. Ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ini ingin mengadakan hukum itu, ia sangat menyesal. Tapi ia tak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicapakkan ke dalam goa singa. Tetapi Raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Darius begitu bingung sampai ia tak dapat tidur malam itu. Besok paginya
Ia berlari ke goa singa dan Raja Darius melihatnya. Ia berseru dengan keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Daniel menjawab, "Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diganggunya." Raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam goa itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke tempat singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar goa, singa-singa itu telah menerkam mereka dengan meremukkan tulang-tulang mereka. Maka Raja Darius menulis kepada semua orang dalam kerajaannya, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Ia melakukan mujizat-mujizat yang besar. Ia telah menyelamatkan Daniel dari singa." Nah teman-teman, kita harus seperti Daniel. Dalam keadaan apapun, Daniel tetap berdoa dan menyembah Tuhan sehingga Allah mengutus malaikatnya untuk menjagai Daniel melewati hal yang buruk. Nah, begitu ceritanya teman-teman tentang Daniel di dalam goa singa. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kakak Juni di sini. Kreativitas hari ini membuat goa singa. Bahan-bahannya kertas karton, double tip, gunting, origami, dan ballpoint. Ikuti kakak ya langkah-langkahnya. Pertama, kita lipat dua kartonnya. Kemudian bagian depan kita buat seperti goa. Ikuti kakak ya. Sudah seperti ini, kita gunting ya adik-adik. Setelah seperti ini adik-adik, kita tempel bagian dalamnya dengan kertas origami. Kemudian kita buka seperti gambar goa. Kemudian kita tulis goa singa, yang di dalamnya ada tertulis nama Daniel. Karena firman Tuhan hari ini Daniel di goa singa. Sekian adik-adik kreativitas kita hari ini. Pesan kakak, tetap semangat ya ibadah online di rumah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah melompat buat Tuhan Yesus, sudah membaca firman. Saatnya apa? Saatnya kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Memberi. Wah, seperti biasa kayaknya yakin banget adik-adik di saat memberi dengan sukacita, ya enggak? Nah, nomor rekening gereja kita ada di sini.
Nah, adik-adik inget gak di minggu pertama ada apa? Ada dance challenge. Nah, dance challenge hari ini kita mau umumin adik-adik pemenangnya siapa-siapa aja. Penasaran kan? Ada kalian gak ya? Atau kalian? Pokoknya kita lihat sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Ini dia. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat pada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus ku berkata, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus ku berkata, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Selamat ya buat adik-adik pemenang dance challenge-nya. Buat adik-adik yang belum menang jangan kecil hati. Ikuti terus ibadah LPG Kids Ministry. Nah, Kak Angel pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.